saya Yohana Evelyn yang paling cantik dan pretty sepanjang masa. Selamat datang di Semasa Crystal, talking about everything. Alright, ini merupakan episode pertama dari Semasa Crystal. Apa sih guys itu Semasa Crystal? Ini merupakan program terbaru dari SMA Kristen 1 Surakarta, di mana kita akan mendatangkan bintang tamu yang spesial juga tentunya. Mereka adalah orang-orang terdekat dari SMA Kristen 1 Surakarta, dan kita juga akan membincangkan perbincangan atau isu-isu yang lagi happening di masa kini. Dan gak lupa juga kita akan ajak bintang tamu kita nih buat seru-seruan atau main games bareng. Alright, oke, di episode pertama ini kita akan bahas tentang seputar OSIS. Kita mau sapa teman-teman dulu dari OSIS sendiri. Halo. Hai. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol tentang OSIS nih. Boleh kenalan dulu namanya siapa, kelas berapa? Oke, jadi kenalin aku Amel dari kelas 10B. Kenalin, nama aku Willy, aku dari kelas 11 MIPA. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol seputar OSIS nih. Kalian adalah teman-teman dari OSIS sendiri ya? Ya, betul banget. Oke, sebelum ke ranah OSIS nih, aku mau tanya-tanya dulu dong. Kalian BTW tahu Sidokar itu dari mana sih? Oke, kalau dari aku sih emang dari kecil itu aku udah tahu Sidokare, udah tahu SMA Kristen 1 Surakarta ini. Karena ya emang kebetulan deket gitu. Dekat rumahnya atau? Deket SD. Oh, dekat SD. Oke, jadi udah tahu ini tuh Iya, dari udah kecil tahu ya? dari kecil. Oke, alright. Kalau Willy dari mana? Kalau aku sendiri tahu Sidokare itu dari keluarga, karena papa aku sama tante aku itu alumni dari sini. Oh, alumni dari Betul. sini. Jadi, mama papa tuh merekomendasikan kamu bersekolah di sini? Betul. Oh, oke. Oke, aku mau tanya nih. Kan dari organisasi-organisasi lainnya yang ada di SMA Kristen 1 Surakarta nih. Kenapa kok kalian milih OSIS? Kenapa mau ikut OSIS? Kalau aku sendiri dari dulu tuh sebenarnya pengen ikut OSIS dari SMP. Cuman emang dari SMP tuh aku nggak tahu, gagal terus, kayak nggak bisa karena mungkin akunya belum berani. Terus di SMA ini aku buat yakinin diri aku, terus kayak yaudah kenapa nggak coba aja, dan mau mencoba gimana sih berorganisasi itu kayak gitu. Kalau dari aku. Oke, kalau Amel? Kalau dari aku sih, aku emang dari SMP itu udah ikut OSIS. Jadi lebih ke lanjutin aja sih, Kak. Oh, jadi sebelumnya sudah punya Udah. pengalaman dulu nih di Sudah. SMP. Oke, terus sekarang melanjutkan di Yes. SMA. Oke, aku mau tanya dulu nih, di periode ini, di tahun ini, Amel tuh menjabat sebagai apa? Kalau aku sih di periode ini, aku menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 3. Oh, bidang 3. Ya. Oke, bidang 3 itu apa? Bidang 3 itu bidang kedisiplinan. Oh, bidang Kak. kedisiplinan. Oke, kalau Willy? Kalau aku di periode ini jadi ketua bidang 2. Oh, apa itu ke bidang 2? Bidang 2 itu kesenian dan olahraga. Kesenian dan olahraga. Oke. Kita mau ngulik satu-satu nih dari per bidang kalian. Kalian kan beda bidang ya? Iya, Yang beda satu bidang. bidang kedisiplinan dan yang satu bidang Kesenian. kesenian dan keolahragaan. Yes. Oke, aku mau mulai dari Amel dulu nih. Apa sih bidang 3 itu, bidang kedisiplinan itu? Boleh ceritakan sedikit? Bidang 3 itu bidang kedisiplinan yang ada di sekolah. Itu tugasnya kayak ngebantuin guru buat tertipin dan bikin proker-proker yang pastinya menarik dan Oke. dapat membuat seluruh siswa tuh dapat disiplin juga pastinya Oke. sesuai nama, Kak. Oke, jadi ikut berpartisipasi dalam mendisiplinkan teman-teman Yes, kalian benar sendiri ya. banget. Oke. Kalau di bidang 2 nih, apa aja nih? Dari- Proker-proker ataupun kegiatan yang lain. Oke, dari namanya kan udah kelihatan nih, kesenian dan olahraga. Biasanya kalau bidang 2 itu tugas intinya kita tuh setiap bulan bakalan jadi kayak yang terutama untuk buat event-event. Jadi contoh di bulan April kita buat Kartini Day dan Oke. lain-lain. Jadi intinya di bidang 2 ini kita lebih fokus ke event-event yang ada di sekolah. Oke, jadi ngadain event-event di hari-hari besar Betul. ataupun di peringatan-peringatan yang besar ya. Oke. Oke, aku mau tanya nih dari kalian masing-masing. Dimulai dari Willy dulu deh. Willy kan sebelumnya sudah pernah melalui satu periode ya di Benar. tahun sebelumnya. Dan sekarang menjabat sebagai ketua bidang 2. Aku mau tanya, pengalaman apa sih yang paling berkesan gitu? Baik di periode lalu maupun di periode yang baru ini. Pasti banyak banget ya, Iya, pagi pasti. kita udah ngelewatin 1 tahun, terus akhir ini ngelanjutin masih banyak. Cuman buat aku paling berkesan itu saat akhir kemarin, kalau nggak salah Desember itu kita, Januari itu kita ada retreat buat kayak kita
apa sih masa jabatan yang lalu menuju oke. masa jabatan yang Regenerasi baru. ya. Betul. Jadi kayak kita di sana benar-benar rasanya kayak mengulang momen-momen kita yang dulu, terus kita saling terima kasih atas kerja keras kita kayak gitu sih. Oke, jadi sempat ada retreat bareng-bareng Betul. sama kakak-kakak yang Lalu. sudah purna. Betul. Oke. Kalau Amel nih baru nyemplung di dunia perosisan, apa sih kesan yang berkesan gitu, momen yang berkesan? Kalau sejauh ini kan aku belum melalui kegiatan yang banyak di OSIS SMA ini. Cuman kalau menurut aku semua yang aku lalui akhir-akhir ini berkesan. Tapi yang paling berkesan itu tuh pas class meet Desember kemarin. Ya itu class meet terakhir itu aku pertama kali nge-MC di sekolahan Wow, gitu. oke, Jadi oke. kayak nervousnya ada, serunya ada gitu. Terus ya ngatur sama permainannya tuh kayak gimana, itu jujur pengalaman berkesan banget sih Berkesan Kak kalau buat aku. Oke, itu jadi pengalaman yang berkesan buat kamu ya, yang menantang, men-challenge kamu sendiri. Bener, kayak Oke. merasa keluar dari zona Oh, nyaman aja benar-benar. gitu. Oke, mau tanya lagi deh. Ada nggak sih kesan-kesan atau momen-momen atau pelajaran yang baru nih di antara kalian yang kalian temukan ketika kalian mengikuti OSIS? Kalau aku sendiri waktu awal kayak tadi kan sebelumnya aku nggak pernah ikut organisasi yang mungkin ini cukup besar di sekolah. Iya. Ya itu tadi aku belajar kayak gimana sih caranya kita kerjasama, caranya kita buat ngebentuk suatu acara kayak event yang kita bangun sendiri kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya itu kayak mengacu adrenalin juga, kayak harus berani ngambil keputusan yang sebelumnya kita nggak pernah ngapain, harus berani buat acara, berani buat ngajuin, terus menambah kreativitasan kayak gitu sih. Oke, good deh. Kalau Amel? Kalau aku dulu tuh kan aku tadi udah bilang di awal kalau aku tuh dari SMP emang udah ikut OSIS nih kan. Cuman pada masa SMP nih kayak nggak ikut aja gitu karena masa COVID soalnya itu Kak. Jadi kita kayak nggak ngapa-ngapain, mau gini susah mau gitu susah gitu. Terus ya delalah. Tapi ya kebetulan teman-temannya tuh kayak kurang support juga kadang gitu. Terus semenjak di SMA ini aku baru belajar beneran kayak oh ternyata kalau ikut OSIS tuh bisa seseru ini Iya, gitu, bener bisa banget. wow banget gitu loh. Ya. Oke, sudah? Oke deh, berarti ada hal baru yang kalian temukan gitu ya di OSIS SMA ini. Bener banget. Bener banget. Oke, aku mau tanya nih. Selama ikut OSIS ataupun mengadakan event-event nih, pasti dong ada kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi secara pribadi maupun secara berkelompok. Apa sih, boleh nggak diceritakan? Kalau kesulitannya tuh ya paling sering itu pastinya tuh miskom sih Kak. Oh, miskom, iya. Itu salah yang sering terjadi dan sedang berusaha untuk diperbaiki. Oke. Kalau ini? Kalau aku sendiri kebetulan banget di periode sekarang kan aku dipercaya untuk jadi ketua bidang. Oke. Itu sebenarnya buat aku susah banget karena kayak harus membawa anggota aku buat aktif, buat mau mengajukan pendapat dan lain-lain. Itu sih tantangan buat aku, kayak bikin mereka tuh juga berani buat berpendapat, berani buat jalan kayak gitu. Jadi kayak mengacu teman-teman buat semangat gitu. Oke. Nah, dulu kan sempat online ya? Betul. Iya betul, sempat online. Nah, gimana sih cara kalian beradaptasi sama teman-teman kalian yang mungkin waktu online itu kurang komunikasi, terus sering terjadinya miskom gitu yang tadi dikatakan Amel. Nah, gimana tuh cara beradaptasinya? Kalau aku sendiri sebelum masuk ini kan kita sempat PJJ ya. Iya, apa itu PJJ? Pembelajaran jarak jauh. Iya, Pembelajaran jarak jauh. Jadi kita online itu hampir mungkin 1 tahun, 2 tahun lama mungkin. Lama ya. Itu sebenarnya bikin mental jadi kayak mencut, jadi kayak ketemu orang itu takut, buat kenalan sama orang baru itu takut. Tapi untungnya pas masuk ke Sidokare ini nggak tahu gimana teman-teman tuh bener-bener yang nge-support dan ketemu sama teman-teman yang kayak friendly banget gitu loh, kayak ayo dong gini kayak bener-bener ngajak kita. Jadi pas ketemu sekarang tuh kayak rasanya kayak nyaman, jadi fine betul gitu. Terus baru hari pertama masuk waktu itu kelas 10 juga inget kayak
mereka tuh kamu Willy ya, kayak langsung mereka ngajak gitu, langsung membaur gitu. Oke, langsung membaur gitu ya, Betul. tanpa wagu-wagu atau Betul. tanpa ragu-ragu gitu Tanpa ya. awkward dah gitu. Iya, benar. Oke. Kalau dari Amel nih, Kalau aku sendiri kan masa-masa itu tuh aku baru masih SMP ya, jadi aku belum ngalamin di SMA. Cuman kalau saat ini yang di SMA itu aku baru bisa ngerasain kayak ternyata tuh teman-teman SMA tuh nggak semenyeramkan itu Oke, Kak. nggak Aku semenyeramkan sebenarnya yang kamu pikirkan tahu, gitu ya. Terus Oke. kayak sebenarnya bisa gitu loh bergaul sama semua orang, bahkan bergaul sama kakak kelas pun juga ada kayak senioritas gitu. Oke, terima kasih ya sudah mau jujur nih tentang kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi. Oke, dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang OSIS nih ya. Aku akan ajak temen-temen buat main games. Games kita pada episode kali ini adalah games pernah nggak pernah. Oke, kalian udah pegang tongkat yang berisi tulisan nggak pernah sama pernah? Sudah? Ya, Oke. Jadi gamesnya aku akan bacakan pernyataan atau situasi. Ketika kalian pernah atau nggak pernah melakukan itu, kalian boleh angkat tongkat yang udah ada di tangan kalian. Oke? Oke, siap. Siap? Siap. Oke. Pernyataan pertama. Bolos rapat. 1, 2, 3. Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah. Waduh, Willy. Nggak pernah dong. Kenapa nih kok pernah bolos rapat nih? Boleh diceritakan? Tapi kebetulan bukan OSIS ya. Oke. OSIS mah enggak Nggak pernah. Nggak pernah tahu. salah. Pernahnya itu waktu kebetulan aku ikut organisasi di gereja. Itu hujan deres banget, bener-bener deres, terus ngepasin kayak lagi capek-capeknya, terus akhirnya kayak ya udah deh izin deh. Oh, ya udah deh izin aja gitu. Dibolehin kah? Ya karena situasinya ya boleh. Boleh. Oke. Boleh. Oke, Nggak apa-apa. boleh. Lanjut pernyataan kedua. Kesel sama ketua OSIS atau anggota OSIS lainnya. Tahan dalam hitungan ketiga, tahan. Siapkan pernyataan kalian, tahan. 1, 2, 3. Wah, ada apa ini OSIS ini? Kok pernah ya kesel sama ketua OSIS? Kenapa tuh? Kenapa? Boleh Ketua diceritain? OSIS. Iya, ketua atau anggota OSIS lainnya deh. Aleta. Pastikan kalian yang nonton ini bisa jaga rahasia ya guys. Oke. Saya bilang Aleta. Kenapa tuh? Jadi Mbak. Kan OSIS kan kita kan berorganisasi sama manusia ya. Manusia Bener itu kan- dong, sama manusia Iya, dong. tumbuhan ya. Oke, Nah, oke, nggak salah. kan orang kan punya sifatnya sendiri-sendiri, apalagi dalam suatu organisasi nih, kita butuh pendapat mereka. Nah, perbedaan pendapat itu tuh kadang-kadang yang kayak mengguncang emosi kayak, aduh ngapain sih, diem deh gitu. Tapi ya sekali-sekali aja. Iya, sekali-sekali kok ya. sering. Tapi sekarang udah damai ya? oh damai. Udah. Aku kira marahan 3 hari gitu. Enggak ya? Nggak tahu. Oh, enggak tahu. Enggak dong ya. Udah Biasa lah. Udah damai. Karena kita tipe yang kayak langsung maafan gitu. Oke, bagus dong, langsung maafan, langsung damai. Oke, lanjut deh. Pernyataan ketiga. Telat rapat. Tahan. 1, 2, 3. Pastinya pernah. Pastinya pernah. Kenapa tuh? Pastinya pernah. Karena ya sesuai kondisi asik. Kadang kalau rapat ini misalkan rapat di luar gitu nih Kak. Tuh kadang tuh jadwal aku tuh mepet-mepet gitu loh. Terus ya kadang yang jadwal di atasnya rapatnya ini tuh molor, terus bikin yang bawah tuh juga ikutan molor gitu. Oke. Willy. Aku sih alasannya make sense ya. Apa namanya, kebetulan rumah aku tuh dari sekolah ini tuh lumayan jauh. Lumayan jauh, oke. Jadi kayak ya itu biasanya gara-gara telatnya gara-gara kejauhan macet. Terus kedua mungkin itu kayak Amel ada tabrakan jadwal. Jadi kayak yang sebelum acara ini tuh apa namanya molor, ya udah kita mau nggak mau Telat, oke. Oke, selanjutnya. Dimarahin dan ditegur sama ketua OSIS. Tahan. 1, 2, 3. Willy? Aduh aku jujur lupa. Kayaknya OSIS pernah ketua yang deh. mana nih? Pernah kayak pernah. Ketua yang periode ini dong. Periode ini. Oh, periode ini. Nggak pernah. Nggak. Periode ini nggak pernah. Gak pernah. Wah, baik hati ya Ketos berarti ya. kita wah, Baik hati banget suci dah guys. perkataan dan Wah, ini perbuatan. di roasting ya. Mantan bidang ketua kelas, 1 ketua kelas kakak. kita itu, Aleta kita. kakak Aleta, Oh, kelas kita. 11 IPS 1 ya guys ya. Catat. Calon idenya Aleta Nadi. Oke, boleh. Nah, ini nih. Tahan ya.
suka sama temen sesama OSIS, pernah dan gak pernah? 1, 2, 3, jujur. Nggak pernah. Pernah? Gak pernah. Oke. Boleh lah ya di spill siapa ini. Siapa Mel? Nggak pernah. Iya pernah. Pernah? Jujur pernah? Amel pernah? Pernah. Siapa dong? Spill dong. Nggak dong. Itu secret ya teman-teman secret. ya. Meskipun aku yakin kalian yang nonton video ini bisa jaga rahasia, tapi itu biar menjadi rahasia di sini aja ya. Boleh. Gitu. Kalau Willy mau spill nggak nih? Kalau aku cukup jadi secret admirer aja sih ya. Jadi Agak. ya hanya orang-orang terdekat aja yang tahu. Oke. Nice Oh, try ya. Patra ya. Lewat. Berarti agak backstreet ya. Enggak backstreet sih. Nggak backstreet Orang nggak juga. deket kok. Oh. Nice try tanpa try gitu. Nakal. Oke. Selanjutnya. Pernah nggak sih kalian dimarahin ortu kalau kalian ikut event atau ikut rapat OSIS? Pernah dan nggak pernah? 1, 2, 3. Nggak pernah. Nggak pernah? Oke, Willy pernah. Kenapa kok dimarahin? Karena waktu itu mungkin sekarang juga belum sih. Belum bisa kayak manage waktu yang mana penting, yang mana nggak penting kayak gitu belum bisa. Terus yang kayak jadi pulangnya malam lah kayak gini dan mungkin izinnya kurang jelas ya. Oke. Gitu. Tapi sekarang sih udah kayak udah mulai bisa manage waktu dan aman. Oke, aman ya berarti Betul. sekarang ini ya. Berarti sekarang ini kita mau fokus buat proker-proker kedepannya nih. Betul. Oke, kalau boleh tahu, spill dong proker-proker apa sih kedepannya tuh? OSIS Aduh. bakal magang apa sih? Spill dong. Itu Stay bakal tune aja. menjadi stay tune aja. Kita Stay menjadi tune. rahasia dapur kita ya teman-teman. Oke. Yang pastinya proker selanjutnya pasti nggak kalah seru dari yang sebelum-sebelumnya dan banyak hal-hal baru. Oke, berarti teman-teman yang lain suruh tunggu aja nih Tunggu apa aja, yang iya. jadi proker selanjutnya. Tunggu nih. tanggal mainnya. Oh, Yoi. tunggu tanggal mainnya. Stay Oke, tune. alright. Oke, nah ini sebagai penutup nih, kalian mau nggak sih sampaikan pesan-pesan atau penyampaian apa tuh buat teman-teman yang baru saja masuk OSIS ataupun yang sudah lama di OSIS? Coba kalian boleh kasih pesan apapun itu buat mereka. Dari pengalaman aku sendiri, jangan takut kalian buat ikut berorganisasi, buat mencoba hal-hal baru, buat berkenalan dengan apa sih organisasi itu, apalagi OSIS. Ya karena di OSIS sendiri tuh kalian bakal dapat banyak hal baru, entah itu pengalaman, teman, suka duka baru, pokoknya semuanya tuh kalian bakal dapetin kalau kalian ikutin organisasi OSIS. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih sudah memberikan pesan-pesan buat teman-teman ya. Itu jadi itu tadi adalah obrolan tentang seputar OSIS dan pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh teman-teman OSIS sendiri nih. Oke, terima kasih ya Willy, Amel Ya, sudah sama-sama. Terima kasih sudah mau banget. menemani sharing-sharing kita pada episode pertama ini. Buat teman-teman yang kepo tentang info-info selanjutnya tentang OSIS nih ya, kalian bisa banget follow IG-nya OSIS di @osis71k2. dan jangan lupa follow IG-nya SMA Kristen 1 Surakarta di @SMA Kristen1SKA. Sekian episode kita kali ini. See you in the next episode Semasa Kristen Talking about everything. Bye. Buat temen-temen yang lagi nonton, kalian jangan lupa share video ini ke teman, kerabat, guru, musuh, pacar, bestie, temen udah ya tadi? Udah. Pokoknya semua yang kalian kenal, bahkan kalau kalian di jalan gitu ketemu orang gitu, Masa masukin. tentang